Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Sebenarnya sudah lama Iyo Irwan tidak update video tentang kinerja BKN, namun karena di periode Desember ini guru telah menyelesaikan pengelolaan kinerja melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM, maka rangkaian akhirnya ada di kinerja BKN ini. Nanti guru akan mencetak evaluasi kinerja melalui aplikasi kinerja BKN. Namun sebelum kita nanti mencetak dokumen evaluasi kinerja, ada beberapa hal yang mungkin perlu Irwan ingatkan, atau mungkin ada beberapa hal masalah kecil yang mungkin muncul di kinerja BKN. Seperti di akun guru ini, di tahap 4 itu belum muncul secara otomatis, maka bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, di bagian SKP, jadi nanti kalau mau mencetak itu di tahap 4 atau periode finalnya harus ada. Di bagian SKP ini kita masuk ke menu penilaian, kemudian kita cek di bagian ini triwulan 1 ya, sudah ada. Kemudian ini periode triwulan 2 juga sudah ada. Kemudian di sini periode triwulan 3 ada. Dan di sini periode tahunan juga sudah ada. Nah, andai kata nanti di bagian ini teman-teman mengalami hal yang berbeda, mungkin triwulan 1-nya tidak ada, di sini langsung triwulan 2 misalkan, atau di bagian ini triwulan 4 atau periode tahunannya belum ada, nanti teman-teman bisa langsung mencoba klik tombol ini, sinkro penilaian PMM. Nah, di bagian ini ada dua menu, yaitu sinkro data penilaian periodik PMM. Nah, ini nanti jika triwulan 1 tidak muncul atau triwulan 2 tidak muncul, maka yang diklik adalah sinkro data penilaian periodik PMM. Sedangkan nanti jika yang tidak muncul adalah periode tahunan, maka klik sinkro data penilaian final PMM. Nah, biasanya kalau untuk guru kita klik bagian ini, nanti akan muncul berhasil melakukan sinkro penilaian final, karena mungkin di bagian guru kepala sekolah itu sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM-nya dan sudah mengirimkan nilai ke guru. Namun di bagian kepala sekolah nanti juga masih ada kendala, biasanya gagal karena belum ada penetapan kinerja yang dikirim. Nah, itu sabar saja, ditunggu saja. Itu mungkin kalau untuk kepala sekolah masih nunggu dari pihak dinas untuk menyelesaikan semua penilaian kinerja yang ada di PMM. Jadi nanti kalau sudah selesai semua di PMM, baru dikirim, dan nanti di bagian penilaian ini ketika sinkro penilaian final PMM nanti bisa dilakukan. Karena untuk guru sudah selesai di sekolah saya, maka ini berhasil melakukan sinkro penilaian. Sebelumnya ketika PMM-nya belum selesai, ini juga gagal, tapi setelah selesai ini bisa muncul. Nah, sebelumnya kan saya sudah mencoba sinkro ini. Nanti di sini mungkin ada yang berbeda, mungkin RHK yang masuk 2 atau realisasi yang masuk 2, itu mungkin yang akan muncul seperti itu ketika melakukan sinkro. Nah, setelah itu bisa diklik OK. Kalau sudah diklik OK, setelah itu kita lihat di periode final, kita bisa melakukan cetak form penilaian. Nah, ini tanggalnya misalkan di bulan apa ya, misalkan nunggu kabar sebenarnya ini misalkan tanggal 31 Desember 2024, mungkin karena ada perubahan. Kemudian di sini misalkan Wonogiri atau nanti Kabupaten Wonogiri, Encar, ini dua-duanya bisa dikosongi. Kita klik OK, maka nanti akan muncul evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini muncul ya, nanti ada beberapa halaman, mungkin juga beda-beda, jadi antara pegawai satu dengan yang lainnya jumlah halamannya juga akan berbeda. Nah, ini adalah contoh dari hasil penilaian kinerja. Kemudian bisa kita download di bagian ini, kita simpan. Ini adalah dokumen penilaian. Nah, ini penilaian, atau kita samakan ini saja, evaluasi kinerja pegawai. Nah, silahkan disimpan di mana tempatnya. Nah, mungkin ditambahin namanya agar mudah mencarinya, misalkan.
kemudian kita klik save. Nah, nanti akan masuk. Kemudian kita kembali ke ini, itu tadi cetak form penilaian. Nah, sekarang kita cetak dokumen evaluasi kinerja di bagian ini, cetak dokumen evaluasi kinerja. Mungkin tanggalnya juga 31 Desember atau kita tunggu saja nanti. Ini hanya contohnya ya. Jadi nanti tidak harus 31 Desember ini, kita tunggu saja edarannya seperti apa. Kemudian lokasi pegawainya itu, dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dokumen ini nanti kita coba geser ke bawah, maka akan muncul di sini predikat kinerja pegawai dan capaian kinerja organisasinya sudah ada. Nah, itu berarti tandanya sudah selesai. Kita download. Nah, ini dokumen evaluasi kinerja. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali ke e-kinerja. Jadi nanti rangkaiannya ada 3 dokumen. Di bagian ini, SKP ini jangan lupa nanti juga di detail SKP. Kita juga cetak di bagian detail SKP. Tapi sebelum dicetak, cek dulu untuk apa itu identitasnya. Kemudian nanti rencana hasil kerjanya silakan dicek. Tapi saya coba langsung cetak saja. Nah, ini nanti mungkin tanggalnya di awal tahun, mungkin di Januari, tanggal 1 atau tanggal 2 ya, kita nanti ikuti arahan saja. Ini saya coba tanggal 2, nah, pas bukan hari libur, tapi jangan dijadikan patokan ya untuk tanggalnya. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul sasaran kinerja pegawai. Kita juga download. Nah, ini sasaran kinerja. Nah, ini maka ini hasilnya ini sudah selesai. Jadi seperti itu terkait dengan bagaimana cara untuk mengisi tahap final atau tahunan di SKP, kemudian bagaimana mencetak dokumen evaluasi kinerja, kemudian sasaran kinerja. Ini sudah saya jelaskan di sini secara urut ya semuanya. Jadi nanti kalau sudah ada 3 dokumen di bagian sasaran kinerja, kemudian di bagian yang kedua adalah evaluasi kinerja, dan yang ketiga adalah dokumen evaluasi kinerja. Nanti kalau 3-tiganya sudah ada, berarti SKP kita di e-kinerja BKN itu sudah selesai. Demikian teman-teman terkait bagaimana cara untuk munculkan periode di tahunan, kemudian mencetak dokumen evaluasi kinerja semuanya komplit. Mungkin informasi yang sederhana ini semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman berkenan, silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.